والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Baik. Di ayat yang ke-34, Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najjaynahum bisahar. Dengan ayat 41, walaqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur. Perhatikan. Hendak ya Yodin. Ala illa ala Lut. Apa artinya ala di situ? Dan illa ala Fir'aun. Apa artinya ala Fir'aun di situ? Hah? Yang pertama? Yang pertama apa maknanya? Ala apa? Iya, ala Fir'aun pengikut. Kalau ala Lut pengikut Lut. Baik, indak ya Andi. Apa artinya ala Lut? Apa perbedaan ala Lut dengan ala Fir'aun? Pengikut Nabi Lut. Kalau ala Fir'aun? Pengikut Fir'aun. Sama ya dimengerti. Aldi? Hah? Sama? Maksudnya? Iya, ya. Apa maknanya ala Lut dengan ala Fir'aun? Apa bedanya? Kaumnya. Kaumnya Nabi Lut. Hah? Apa bedanya kaum dengan pengikut? Hendak ya Rezeki. Apa perbedaan ala Lut dengan ala Fir'aun di ayat yang telah kita pelajari? Ala Lut pengikut Nabi Lut. Kalau ala Fir'aun? Kaum Nabi Musa. Siapa lagi? Kau namanya? Ala tentara Fir'aun. Kalau ala Lut? Kalau ala Lut kaumnya Fir'aun, maksudnya kaumnya Nabi Kaumnya? Kalau ala Lut. Jadi kalau ala Fir'aun tentaranya. Siapa lagi? Hah? Enggak, Wahyudi. Tayyib, ahsan. Jadi kalau ala Lut keluarganya kecuali istrinya. Ya, karena istrinya dikecualikan. Jadi Lut diselamatkan dari siksaan bersama dengan keluarganya. Keluarganya masuk diantaranya 2 putri beliau. Ya. Kalau ala Fir'aun dia pengikut. Makanya kata apa? Walaqad jaa'a ala Fir'aun an-nuzur. Peringatan-peringatan dan ancaman-ancamanku itu telah datang kepada ala Lut, ala Fir'aun.
pengikut Fir'aun. Ya, itu dibedakan ya. Ada juga di surah Qaf kemarin telah kita pelajari. Apa itu? Yang mirip surah Qaf. Baik. Qala qarinuhu dengan wa qala qarinuhu. Ya, qarin yang pertama beda maknanya dengan qarin yang kedua. Qarin yang pertama adalah malaikat, sedangkan qarin yang kedua syaitan yang mengikuti manusia. Jelas ya? Baik. Qala Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menciptakan ya segala sesuatu biqadar, dengan takdirnya. Nah, ini apa namanya? Dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, Allah menciptakannya. Ini disebutkan ya di salah satu usul. Ya tidak? Baik. Di tafsir Muyassar dikatakan inna kulla syai'in khalaqnahu bimiqdarin qaddarnahu wa qadainah wa sabaqa ilmuna bih wa kitabatuna lahu fil lauhil mahfuz. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu itu dengan kadar yang telah ditentukan dan telah dipastikan, dan ilmu kami telah mendahulunya. Ya, maksudnya ilmu kami telah mendahulunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya segala sesuatu yang Allah takdirkan, dan telah kami catatkan ya hal tersebut di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz. Ya, berarti di sini tiga yang disebutkan ya, di tafsir Muyassar ini tiga konsekuensi dari keimanan kepada takdir. Ya, kalau kita perhatikan tiga. Yang pertama, segala sesuatu yang Allah takdirkan itu Allah ciptakan. Ya, yang kedua, segala sesuatu yang Allah takdirkan sabaqa ilmuna, berarti Allah mengetahuinya. Kemudian segala sesuatu yang Allah takdirkan itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tiga. Satu lagi apa? Kan empat kita sebutkan di pelajaran salah satu usul. Apa lagi satu? Baik. Al-Masyiah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Ya, jadi empat semuanya. Itu berulang terus ya. Akan berulang terus tentang masalah takdir. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar." Ya, dan tidaklah dari perintah-perintah kami itu kecuali dengan satu kali saja, seperti kedipan mata. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari urusannya, maka tidak diakhirkan, pokoknya apa namanya tepat ya. Langsung terjadi. Kalamhil basar, seperti kedipan mata. Wa ma amruna lisyai'i idza aradnahu illa an naqula qaulatan wahida wa hiya kun fayakunu kalamhil basar la yata'akhkhar tarfata ainin. Ya, dikatakan di tafsir, tidaklah ya dari perintah kami terhadap sesuatu. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ya tidaklah perintah tersebut ya atau perkara tersebut jika kami menghendakinya kecuali pasti kami berucap satu ucapan saja, yaitu apa? Kun. Kun artinya jadilah. Fayakunu, maka terjadi seperti kedipan mata, ya.
Saking apa? Saking cepatnya. La yata'akhkharu tarfata ainin. Tidak terundur walaupun sekejap mata. Jelas ya? Walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah membinasakan orang-orang yang semisal dengan kalian. Ya, fahal min muddakir. Maka adakah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran? Walaqad ahlakna ashbahakum. Jadi asya'akum ditafsirkan dengan ashbahakum. Sungguh kami telah membinasakan orang-orang yang serupa dengan kalian dari hal fil kufri, dari sisi kekafiran, minal umamil khaliyah, dari umat-umat yang telah berlalu. Ya, ini diingatkan siapa kalian di sini? Orang-orang Quraisy. Ya tidak. Karena di ayat-ayat sebelumnya setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Firaun, wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nudhur kadzdzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha 'azizim muqtadir. Apa setelahnya? Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur. Ya. Apakah orang-orang kafir di antara orang-orang Quraisy, di antara kalian itu lebih baik daripada orang sebelum kalian, sehingga kalian merasa selamat dari apa? Siksaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian lebih baik sehingga kalian menyangka kalian tidak akan dibinasakan ketika kalian menentang Ar-Rasul? Ya, ini diingatkan, sungguh kami telah apa? Membinasakan orang-orang yang serupa dengan kalian. Dari sisi kekufuran, ya, menolak nabi-nabi yang diutus kepada mereka dari umat-umat terdahulu. Kemudian dikatakan, fahal min mutta'idhin bima halla bihim minan nikali wal azab. Maka adakah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran terhadap apa yang halla bihim, apa yang menimpa mereka berupa hukuman an-nikal, hukuman wal adab atau siksaan. Ya, jadi mereka orang-orang Quraisy diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalian itu mengambil pelajaran ya dari umat-umat yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kekufuran mereka. Tayyib, di ayat yang ke-52, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Dan segala sesuatu yang mereka perbuat itu sudah berada pada catatan-catatan di Az-Zubur. Lihat di tafsir Muyassar, wa kullu syai'in fa'alahu ashbahakum al-maduna min khairin aw syarrin maktubun fil kutubil lati katabtuha al-hafadh. Dan segala sesuatu yang diperbuat oleh orang-orang yang semisal dengan kalian dari orang-orang terdahulu, baik itu berupa kebaikan ataupun kejelekan, itu apa? Maktubun, telah tercatat ya di tulisan-tulisan yang tersimpan, yang terjaga. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan segala urusan, baik itu yang kecil maupun yang besarnya, mustatar, telah tercatat. Jadi tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah suatu ketentuan ya yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanatin.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir makhluk-makhluk ya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, dari sebelum diciptakannya langit dan bumi, takdir-takdir makhluk itu sudah apa? Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, belum terjadi ya 50.000 tahun, bayangkan ya. 50.000 tahun sebelum diciptakannya apa? Langit dan bumi sudah ada. Nah, ini di sini dikatakan wa kullu saghirin ya wa kabirin mustatar. Ya, dari sini pelajaran besar ya. Bahwa apapun yang menimpa seorang hamba itu, baik itu berupa kebaikan, apalagi kejelekan, ya, maka jangan terlalu apa? Menyesal. Ada orang misalnya ditimpa dari ujian, hilang dari salah satu dari anggota keluarganya. Ya, betul. Dari tabiat manusia tidak apa-apa bersedih. Ya, tapi kalau sampai kesedihannya itu membuat dia putus asa, ya, membuat dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, meraung-raung atau yang semisal dengannya, maka ini hal yang apa? Hal yang tidak dibolehkan. Ya. Tapi kalau orang tahu akan keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka bersedih, tapi kesedihan itu akan menenangkan mereka. Ya, kesedihan itu akan membuat dia tenang. Ya, karena dia tahu segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, pada keluarganya, pada anak-anaknya dan yang semisal dengannya itu apa? Ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya telah tercatat 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jelas ya? Baik. Wa kullu saghirin wa kabirin min a'malihim musattarun fi sahaifihim wa sayujazuna bihi. Dan segala sesuatu yang kecil ataupun yang besar dari amalan-amalan mereka itu telah tercatat pada buku-buku lembaran-lembaran mereka, dan mereka akan dibalas dengannya. Ya, dibalas dengannya. Kemudian terakhir, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dia berada di tempat yang sidq, penuh dengan kejujuran, di sisi Allah Subhanahu wa taala, malikin muqtadir, yang maha yang maha mampu, raja lagi muqtadir, maha mampu terhadap segala sesuatu. Ya, subhanallah, disebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa beliau di akhir hayatnya beliau meninggal dalam keadaan membaca ayat ini. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ya. Beliau meninggal di dalam keadaan membaca ayat ini, dan itu beliau di khatam yang ke-83 kalinya dari Al-Qur'an. Ya, jadi beliau sudah ajarkan Al-Quran, sudah khatam 83 kali. Ya, ini yang terakhir ayat yang beliau baca. Ya, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan sungai-sungai mengalir, berada di kedudukan ya Allah Subhanahu wa taala. Berada di kedudukan jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu. Ya, subhanallah ya. Di tafsir dikatakan innal muttaqina fi basatin azimah wa anharin wasi'atin yaumal qiyamah fi majlisi haqqin la lagum fiha wa la ta'thim indal malikil azim al khaliqu lil asya'i kulliha al muqtadiru ala kulli syai'in tabaraka wa ta'ala.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu muttaqin, sifat ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di taman-taman yang sangat besar dan di sungai-sungai yang sangat luas pada hari kiamat. Ya. Di mana tempatnya? Fi majlisi haqqin. Berada pada tempat yang penuh dengan al-haq, kebenaran. Apa maksudnya? La lagum fi. Tidak ada lagi di sana ucapan yang sia-sia di dalamnya. Wala ta'thim. Tidak ada dosa. Ya. Indallahi. Di sisi Allah Subhanahu wa taala Al-Malikil Azim. Raja yang sangat agung. Al-Khaliqu lil asya'i kulliha, yang maha mencipta segala sesuatu. Al-Muqtadir, yang maha mampu terhadap segala sesuatu, tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang masalah takdir di akhir-akhir surah Al-Qamar ini. Ya, sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwasanya ini disebutkan tentang masalah takdir seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya setelah diakhiri dengan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan sesuai dengan kadarnya. Itu karena apa? Penyebutan bagaimana umat-umat terdahulu dibinasakan. Ya. Umat-umat terdahulu dibinasakan. Jadi ketentuan yang terjadi pada makhluk dari dulu hingga sekarang dan apa yang akan terjadi setelahnya, itu semuanya apa? Pasti ada pada empat itu. Allah maha mengetahui, Allah menghendaki, apalagi Allah yang sudah tercatat, dan Allah maha menghendakinya. Jadi empat itu ya perputarannya. Jadi umat-umat terdahulu mulai dari Adam sampai akhir, ya semuanya telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, menghendaki, menciptakan, mencatat, ya, dan seterusnya. Jelas ya? Dan yang ayat terakhir ini berbicara tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai surah Al-Qamar. Ya, mungkin insyaallah besok kita baca surah Ar-Rahman ya, biidznillah taala. Baik, hada wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.